Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan satu firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 6 ayat 14 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Masih di dalam kisah Ayub, di dalam keadaan penderitaan Ayub, setiap orang pasti pernah kecewa. Saya pun pernah kecewa. Saya kecewa kepada orang tua saya, kepada orang-orang terdekat saya ketika sesuatu yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kekecewaan itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya orang tua kecewa kepada anaknya karena anaknya mendapatkan nilai 0 di sekolah. Kecewa kepada teman karena mengingkari janji, atau seorang anak kecewa kepada orang tua karena tidak diberikan uang jajan. Begitu banyak yang menyebabkan kita kecewa di dalam kehidupan ini, dan kita kecewa kepada orang lain. Lalu, apa yang terjadi setelah kita kecewa? Kita kecewa, marah, kesal, atau bahkan tidak mau berbicara lagi dengan orang tersebut. Ayub juga mengalami rasa kecewa karena perkataan-perkataan yang dilontarkan Elifas sahabatnya terhadap penyakit pergumulannya saat itu. Ayub berharap kepada sahabatnya, mereka datang bukan untuk menghina, menghakimi dirinya, melainkan untuk menghibur dan menguatkan. Tetapi Elifas seolah-olah menghibur Ayub. Pada kenyataannya, ia menghakimi dan menuduh Ayub bahwa semua penderitaan, rasa sakit yang dialami oleh Ayub itu karena dosa. Inilah yang membuat hati Ayub kecewa, yang membuat kekecewaan Ayub dalam kepada Elifas. Tapi marilah kita melihat setelah Ayub kecewa, apa yang dilakukannya. Ayub bersedih, namun di dalam kesedihannya ia tetap menjaga dirinya dan kesalehan hidupnya. Ayub tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan berusaha di dalam kekecewaan kepada sahabatnya. Ayub belajar untuk tidak membenci sahabat-sahabatnya. Sekalipun mungkin Ayub sudah tidak mempercayai mereka lagi. Seperti di dalam ayat 15. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Di sini kelihatan bagaimana Ayub sudah tidak lagi mempercayai Elifas di dalam hidupnya, karena perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh Elifas dengan keadaan dirinya. Bapak Ibu, setiap kita juga memiliki berbagai alasan mengapa kita kecewa, bukan? Kita kecewa mungkin karena kita ditipu, dihianati, ditinggalkan, dianggap tidak ada, dan lain sebagainya oleh orang-orang yang kita kasihi. Tetapi marilah kita belajar dari Ayub bagaimana ia memberikan respon yang benar, di mana di dalam kekecewaannya ia tetap menyerahkan pergumulan itu di hadapan Tuhan. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimana? Apakah kita termasuk orang yang marah, kesal, kecewa, dendam ketika kita kecewa kepada orang lain? Jika kita masih dalam keadaan kekecewaan yang dalam sekali dengan orang-orang yang kita kasih, marilah kita belajar untuk melepaskan itu, mengampuni mereka. Sama seperti Yesus, ketika ia kecewa kepada murid-muridnya yang meninggalkan dirinya ketika ia ditangkap
ketika ia mau diadili. Namun walaupun begitu, Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Biarlah hidup kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Di dalam kekecewaan kita tetap melihat Tuhan, tetap mengasihi dan tidak mengecewakan hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kita.